Sebelum kita memuji Tuhan, kita siapkan tubuh kita siapkan jiwa kita untuk memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan harus semangat. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu, yaitu Kasih Yesus. Semuanya masih ingat? Oke, mari kita berdiri. Kita bernyanyi dengan penuh semangat. Mengikuti kegiatan sekolah minggu, kita buka kegiatan kita dengan berdoa ya. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas berkat-Mu sehingga hari ini kami dapat berjumpa lagi melalui sekolah minggu online. Bapa, berkatilah kami dalam mengikuti sekolah minggu ini ya Bapa. Semoga hati kami terbuka akan firman yang akan kami sampaikan dan akan kami dengar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Paulus Niki, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membagikan dia
setia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu yang mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi kita mendengarkan Injil apa? Dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Nah, dalam Injil tadi menceritakan tentang apa adik-adik? Tentang roti hidup. Nah, hari ini juga kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam Injil Yohanes tadi, Suster mau bertanya adik-adik ini, siapa yang pernah melihat pengemis di jalan yang berpakaian kotor, yang jalan di emper-emperan itu? Siapa yang pernah lihat? Nah, bagaimana adik-adik kalau melihat orang seperti itu? Apakah adik-adik memberi mereka uang atau memberi mereka makanan? Nah, kalau melihat pengemis di jalan memberi makanan, kalau mereka meminta, siapa adik-adik? Nah, adik-adik yang terkasih, apakah yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan kalau kita melihat situasi seperti itu? Mungkin Yesus ingin agar kita lari ke rumah makan yang terdekat dan membelikan mereka nasi bungkus, roti, atau minuman. Yesus itu selalu peduli dengan kebutuhan fisik banyak orang. Itulah sebabnya Yesus menghabiskan banyak waktu untuk menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang lapar. Nah, Tuhan Yesus juga menghendaki kita untuk melakukan hal yang sama. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selalu prihatin dengan orang yang lapar, bahkan prihatin juga dengan orang yang tidak punya apa-apa ya. Suatu hari setelah memberi makan kepada 5.000 orang, Yesus berkata kepada mereka seperti yang tadi kita dengarkan dalam kitab suci ya, dalam Injil tadi, Injil Yohanes bab 6 ayat 51 tadi Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa ia akan datang untuk memberikan hidupnya, sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal bila mereka percaya kepadanya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita itu harus percaya. Adik-adik yang terkasih, mengapa Tuhan Yesus menjadikan dirinya menjadi makanan dan minuman? Nah, makanan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi hidup kita. Kesadaran tanpa makanan, hidup kita akan lemah, mudah sakit, bahkan membawa orang sampai pada kematian. Nah, karena kelaparan, orang lupa akan ajaran Tuhan, akan mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang
bertentangan dengan cinta kasih atau hal-hal yang tidak baik. Yaitu apa yang tidak baik adik-adik? Mencuri, orang merampok, bahkan orang bertengkar untuk mengambil hak orang lain. Nah, adik-adik, ketika kita mau berbuat baik, kita harus memberi dengan hati. Kita tidak boleh memberi dari hasil yang tidak baik, seperti kita mencuri barang orang, setelah itu kita memberikan kepada orang lain. Nah, itu hal yang tidak baik. Nah, adik-adik, hari ini juga kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Kita diingatkan oleh Tuhan Yesus, roti yang hidup. Nah, Tuhan Yesus mengajak kita untuk tetap mendekatkan diri padanya. Nah, adik-adik nanti kalau sudah menerima sakramen Maha Kudus, sudah menerima tubuh dan darah Kristus, kita akan dikuatkan. Kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita. Tuhan Yesus hadir dalam diri kita dengan memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan. Bahkan apapun yang kita minta, Tuhan Yesus akan memberi. Kita diberi kesegaran. Kita setiap saat harus mengikuti perayaan Ekaristi supaya kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh hidup yang kekal, memperoleh hidup yang baru dengan menyambut tubuh dan darah Kristus agar memberikan kita kekuatan baru dalam diri kita. Nah, adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus menghendaki kita agar kita peduli kepada orang yang menderita kelaparan. Nah, Tuhan Yesus mengharapkan kita untuk melakukan hal-hal seperti yang Tuhan Yesus lakukan untuk banyak orang. Nah, adik-adik yang terkasih, marilah kita berbagi Sang Yesus, Sang Roti hidup, agar banyak orang dapat memperoleh hidup yang kekal. Halo, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Febri akan mengajak kalian untuk memasak. Kira-kira kita akan masak apa ya? Kita akan memasak telur dadar. Oh ya, sebelum kita memasak, kalian harus minta tolong kepada mama, papa, atau orang dewasa lainnya untuk mendampingi kalian memasak ya. Nah, lalu apa sih yang perlu kita persiapkan untuk memasak? Yuk, kita persiapkan dulu. Yang perlu kita persiapkan untuk membuat telur dadar, yang pertama, 1 butir telur, garam, saus cabai atau saus tomat sesuai selera kalian ya. Lalu minyak goreng. Dan terakhir, jika kalian suka, kalian bisa tambahkan wortel, bawang bombay, atau sayuran apa saja yang kalian suka. Tahap pertama untuk membuat telur dadar, yaitu yang pertama, pecahkan 1 butir telur. Lalu masukkan wortel, masukkan bawang bombay secukupnya, lalu garam. Setelah itu kocok hingga merata. Selanjutnya
Goreng telur dengan api sedang. Jika bawahnya sudah coklat, kita balik deh. Jika sudah, tiriskan, tempatkan telur dadar ke piring kesayangan kalian. Setelah itu, buat tanda salib di atas telurnya menggunakan saus yang kalian punya, atau hias apa saja yang kalian sukai. Kira-kira kenapa sih Kak Febri ajak kalian untuk membuat telur dadar? Jadi, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Nah, Injil hari ini mau mengatakan bahwa Yesus menghendaki agar kita peduli dengan perut-perut yang kosong, perut-perut yang lapar. Tapi dia juga menghendaki kita peduli dengan hati yang kosong, seperti kita telah berbagi dengan orang-orang yang lapar. Untuk itu, Kak Febri mengajak kalian untuk membuat telur dadar, karena salah satu bentuk nyata dalam hidup sehari-hari yaitu bahwa Yesus tidak mau kalau kita kelaparan. Selain itu, kita harus menghargai para petani dan para peternak, menghargai hasil kerja keras mereka, karena mengusahakan kita supaya kita tidak kelaparan. Nah, itulah salah satu sikap kita supaya hati kita penuh dan tidak kosong. Oke? Yuk, mari kita santap telur dadarnya bersama-sama. Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu online. Kami berterima kasih pula Engkau telah mengutus Sang Roti hidup agar kami dapat makan. Bantulah kami agar dapat selalu berbagi kasih. Amin. Siapa pernah dengar lagunya Numpak Perahu Karo Yesus? Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Numpak perahu karo Yesus, ono Yesus iso ngguyu, ono Yesus iso ngguyu, ono Yesus iso ngguyu. Numpak perahu karo Yesus, ono Yesus iso ngguyu. Nyur praune mlaku, praune mlaku. Prahu-prahune mlaku, numpak prahu karo Yesus, ono Yesus iso ngguyu. Nyur prahune mlaku. Terima kasih.